Selamat datang kembali di Bisikan dari Hutan Terlarang. Jika kalian belum menonton bagian pertama, sebaiknya tonton dulu untuk memahami apa yang sedang kami hadapi di tengah hutan angker ini. Flashback singkat ke adegan terakhir bagian 1 saat kami terakhir bersama. Aku, Randi, dan Rina sedang membopong Adit yang tidak sadarkan diri, melarikan diri dari sosok mengerikan yang dulunya adalah teman kami, Maya. Dengan ranting dan daun yang keluar dari mulutnya, mata hitam legam, dan gerakan tidak wajar, Maya atau apapun yang telah mengambil alih tubuhnya mengejar kami tanpa henti. Inilah kelanjutan dari mimpi buruk kami di hutan pengabdi. Suara, kami berlari tanpa arah yang jelas, hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari sosok Maya. Adit yang masih tidak sadarkan diri semakin menyulitkan pergerakan kami. Meski setiap beberapa menit kami bergantian membopongnya, tenaga kami terkuras cepat. Aku tidak bisa lagi, erang Rina, kakinya tersandung akar pohon. Kita harus istirahat. Randi melihat ke belakang dengan panik. Tidak ada waktu. Dia masih mengejar. Aku menoleh dan benar saja. Di antara pepohonan, sosok Maya bergerak cepat dengan cara yang tidak manusiawi. Kadang merayap di tanah, kadang melompat dari satu pohon ke pohon lain. Di sana, teriakku, menunjuk sebuah formasi batu besar. Kita bisa berlindung sebentar. Dengan sisa tenaga, kami menyeret Adit ke balik batu besar itu. Gua alami kecil terbentuk di antara bebatuan, cukup untuk menyembunyikan kami berempat. Randi memeriksa kondisi Adit. Nadinya masih terasa, tapi sangat lemah. Rina mengeluarkan botol air dan membasahi kain untuk mengompres dahi Adit. Suhu tubuhnya sangat tinggi, seperti demam parah. Sementara itu, aku mengintip dari celah batu, memastikan keberadaan Maya. Tidak ada tanda-tanda dirinya, tapi aku tidak berani merasa lega. Gelang itu, bisik Rina sambil mengeluarkan gelang manik-manik merah dari sakunya. Kita harus mengembalikannya ke altar. Kembali ke altar? Kau gila, desis Randi. Itu berarti masuk lebih dalam ke hutan. Apa pilihan lain yang kita punya? Bantah Rina. Lihat apa yang terjadi pada Maya, pada Adit. Ini kutukan, Ran. Dan satu-satunya cara mematahkannya adalah mengembalikan apa yang telah kita ambil. Aku terdiam, mempertimbangkan kata-kata Rina. Tapi bagaimana dengan Maya? Bisakah dia kembali normal? Rina menggeleng pelan. Aku tidak tahu, tapi jika kita tidak mencoba, kita semua bisa berakhir seperti dia. Atau lebih buruk, suara. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, memulihkan tenaga sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Malam semakin larut dan suhu udara turun drastis hingga gigi kami bergemeletuk. Sound effect angin berdesir dan suara-suara aneh di kejauhan. Tiba-tiba, Adit tersentak bangun, matanya terbuka lebar dan nafasnya tersengal. Adit, syukurlah, Rina memeluknya. Tapi ada yang salah. Tatapan Adit kosong, dan ketika dia berbicara, suaranya terdengar berbeda, lebih dalam dan serak. Mereka ada di mana-mana, bisiknya, di setiap pohon, di setiap batu. Mereka mengawasi. Siapa, Adit? Siapa yang mengawasi? Tanyaku, mulai merasa tidak nyaman. Para penjaga, jawabnya, tatapannya masih menerawang. Mereka marah karena tempat suci mereka telah dinodai. Mereka menginginkan tumbal. Randi mengguncang bahu Adit. Hentikan omong kosong ini. Kau menakuti kami. Adit menoleh ke arah Randi dengan gerakan kaku. Kau tidak akan selamat jika terus seperti ini, katanya dengan nada monoton. Kembalikan apa yang bukan milikmu atau berikan darahmu sebagai ganti. Sound.
Efek bisikan-bisikan samar yang semakin keras. Tiba-tiba, bisikan-bisikan aneh terdengar di sekitar kami. Suara-suara samar yang datang dari segala arah, berbicara dalam bahasa kuno yang tidak kami mengerti. Apa itu? Randy meraih senternya, menyorot ke segala arah. Dalam cahaya senter yang lemah, kami melihat bayangan-bayangan bergerak di sekitar gua. Bukan bayangan manusia, tapi bentuk-bentuk aneh yang bergerak tidak natural. Mereka datang, bisik Adit sebelum matanya menutup kembali dan dia kembali tidak sadarkan diri. Kita harus pergi sekarang, teriakku, menarik Rina dan Randy. Tapi saat kami bersiap keluar dari gua, sosok Maya telah berdiri di depan kami, menghalangi jalan keluar. Di belakangnya berdiri puluhan sosok lain dengan mata kosong dan tubuh yang dipenuhi ranting dan daun. Sama seperti Maya. Bagian ini terus berjalan dengan perkembangan cerita yang mendalam, menyelami pertanyaan eksistensial para karakter tentang hidup, kematian, dan konsekuen. Matikan senter, perintah Rina dengan panik. Randy mematikan senternya, meninggalkan kami dalam kegelapan total. Aku bisa merasakan jantungku berdebar kencang, keringat dingin mengalir di punggungku meski udara sangat dingin. Apa yang harus kita lakukan? Bisikku. Ada jalan lain, bisik Rina meraba-raba dinding gua. Aku merasakan aliran udara dari bagian belakang gua ini. Benar saja, di bagian belakang gua terdapat celah sempit yang cukup untuk dilewati satu orang. Dengan sangat hati-hati, kami menyeret Adit melewati celah itu, berharap suara-suara kami harus tidaknya terdengar oleh makhluk-makhluk di luar sana. Celah itu mengarah ke sebuah terowongan sempit yang menurun curam. Kami merayap dalam kegelapan, hanya mengandalkan sentuhan untuk menemukan jalan. Tunggu, bisik Rina, menarik lenganku. Aku mendengar suara air. Benar saja, samar-samar terdengar gemericik air dari ujung terowongan. Setelah merayap beberapa menit, kami akhirnya keluar ke sebuah ruangan alami yang lebih luas. Randy memberanikan diri menyalakan senter sejenak. Kami berada di semacam gua bawah tanah dengan kolam air kecil di tengahnya. Air di kolam itu bening dan berkilau aneh meski terdik dan cahaya. Dan yang lebih mengejutkan, di seberang kolam terdapat altar batu yang sangat mirip dengan altar yang kami temukan di hutan, tempat Maya menemukan gelang pertama. Ini tidak mungkin, gumam Rina. Altar yang sama, tapi di bawah tanah. Randy mengarahkan senternya ke dinding gua, menampakkan ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan ritual-ritual aneh dan sosok-sosok manusia dengan tubuh setengah tumbuhan. Lihatlah ini, kata Rina, mengamati ukiran dengan seksama. Ini seperti petunjuk ritual. Ukiran itu menggambarkan sekelompok orang meletakkan benda-benda di atas altar, kemudian meneteskan darah mereka ke kolam air. Kurasa kita harus melakukan ritual ini, kata Rina serius. Mengembalikan gelang dan memberikan sedikit darah kita sebagai permintaan maaf. Kau gila? Randy mundur. Ini persis seperti dalam film horor. Kita akan mati. Kita akan mati jika tidak melakukannya, bantah Rina. Lihat apa yang terjadi pada Maya, pada Adit. Kita tidak punya pilihan lain. Aku menelan ludah, mempertimbangkan semua pilihan yang ada. Rina benar, kami sudah terlalu jauh masuk ke dalam situasi ini. Mungkin satu-satunya jalan keluar adalah mengikuti aturan tempat ini. Baiklah, kataku akhirnya, apa yang harus kita lakukan? Rina mempelajari ukiran di dinding lebih lanjut, berusaha memahami detail ritualnya. Sementara itu, aku dan Randy menjaga Adit yang masih tidak sadarkan diri, tapi nafasnya kini lebih teratur. Menurut ukiran ini, kata Rina akhirnya, kita harus
meletakkan gelang itu di tengah altar. Kemudian masing-masing dari kita harus meneteskan 3 tetes darah ke kolam sambil mengucapkan permintaan maaf. Randy mengerang, "Kenapa selalu harus darah?" "Darah adalah simbol kehidupan," jawab Rina. Dalam banyak kepercayaan kuno, darah dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia spiritual. Dengan tangan gemetar, Rina meletakkan gelang manik-manik merah di tengah altar. Kemudian, dia mengeluarkan pisau lipat kecil dari ranselnya. "Siapa yang pertama?" tanyanya. "Menatap kami bergantian." "Aku akan mulai," kataku, mengambil pisau dari tangan Rina. Dengan hati-hati, aku menggores ujung. Jariku, cukup untuk mengeluarkan darah. Rasa perih menjalar, tapi ketakutanku jauh lebih besar. Aku berjalan ke tepi kolam, membiarkan 3 tetes darahku jatuh ke air yang berkilau. Aku minta maaf telah mengambil apa yang bukan milikku, ucapku dengan suara bergetar. Aku minta maaf telah tidak menghormati tempat ini dan penghuninya. Saat tetes darah terakhir menyentuh air, kolam itu berkilau lebih terang, dan aku merasakan sensasi dingin yang aneh menjalar dari kakiku ke seluruh tubuh. Randy melakukan hal yang sama setelahku, diikuti Rina. Meski awalnya ragu, Randy mengucapkan permintaan maafnya dengan tulus. "Bagaimana dengan Adit?" tanyaku melirik teman kami yang masih tidak sadarkan diri. "Aku akan melakukannya untuknya," kata Rina, kembali menggores jarinya yang lain dan meneteskan darah Adit ke kolam. "Atas nama temanku Adit, aku meminta maaf atas ketidakhormatan kami." Setelah tetes darah terakhir jatuh, seluruh kolam bersinar terang, menerangi seluruh gua. Ukiran-ukiran di dinding seolah bergerak, dan gelang di atas altar melayang beberapa sentimeter di udara. Tiba-tiba, Adit terbangun dengan tersentak, matanya terbuka lebar. Di mana kita?" "Adit, kau sadar?" Rina memeluknya erat. "Apa ritual kita berhasil?" tanya Randy, masih waspada. Pertanyaannya terjawab saat kolam air mendadak bergetar hebat. Dari tengah kolam, muncul sosok wanita cantik dengan kulit kebiruan dan rambut panjang seperti akar pohon. Tubuhnya diselimuti daun-daun dan bunga, dan matanya bersinar keemasan. Kami semua terpaku melihat sosok wanita itu melayang beberapa sentimeter di atas permukaan air. Kecantikannya tidak manusiawi, sempurna, namun menakutkan di saat yang sama. Sound effect, suara gemericik air, dan bisikan melodis. "Kalian telah mengambil apa yang bukan milik kalian," kata sosok itu. Suaranya terdengar seperti beberapa suara berbeda yang berbicara bersamaan. "Kalian telah menodai tanah suci kami. Kami telah mengembalikannya," kata Rina dengan suara bergetar. "Dan kami telah memberikan darah kami sebagai permintaan maaf." Sosok itu menatap kami satu persatu, tatapannya seolah menembus jiwa. "Apa yang telah kalian lakukan tidak bisa dimaafkan begitu saja," katanya. "Teman kalian telah menjadi bagian dari kami sekarang. Dia telah memilih untuk tinggal." "Maya?" tanyaku. "Apa maksudmu dia memilih?" "Dia mendengarkan bisikan kami," jawab sosok itu. "Dia melihat keindahan dunia kami dan memilih untuk bergabung. Tidak semua yang diambil bisa dikembalikan." Randy melangkah maju dengan marah. "Bohong! Kalian yang mengambilnya, kembalikan Maya!" Sosok itu menatap Randy dengan tatapan dingin. "Kau masih tidak mengerti, manusia. Hutan ini adalah tempat suci, rumah bagi entitas yang jauh lebih tua dari peradabanmu. Kami adalah penjaga keseimbangan. Setiap penghinaan harus dibayar." "Lalu apa yang harus kami lakukan untuk mendapatkan Maya kembali?" tanya Rina.
Sosok itu tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduku meremang. Penggantian, jawabnya singkat, satu nyawa untuk satu nyawa. Kauslar Cedar dari Dreish Pelir harus tinggal menggantikan tempatnya. Keheningan mencekam menyelimuti kami. Tidak ada yang berani berbicara. Masing-masing tenggelam dalam pikiran tentang konsekuensi yang harus dihadapi. Berikan kami waktu untuk berdiskusi. Daceko akhirnya, sosok itu mengangguk. Kalian memiliki waktu hingga matahari terbit. Setelah itu, keputusan akan dibuat untuk kalian. Dengan itu, sosok wanita itu perlahan tenggelam kembali ke dalam kolam, meninggalkan kami dalam kebingungan dan ketakutan. Melanjutkan bagian yang penuh ketegangan dan keputusan sulit dalam melanjutkan petualangan mereka, karakter-karakter ini akan menghadapi lebih banyak misteri dan ketegangan yang mempengaruhi perjalanan mereka lebih jauh. Kami berkumpul di sudut gua, jauh dari kolam, untuk mendiskusikan pilihan yang mengerikan ini. Ini gila, kata Randi, suaranya bergetar. Kita tidak bisa mengorbankan salah satu dari kita. Tapi bagaimana dengan Maya? Tanya Rina. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Adit, yang masih lemah tapi sudah sadar sepenuhnya, menatap ke kolam yang kini kembali tenang. Kalian yakin Maya masih bisa diselamatkan? Apa yang kulihat tadi? Itu bukan Maya lagi. Aku menghela nafas berat. Aku melihatnya semalam. Dia sudah berubah sebelum menghilang. Seperti yang dikatakan Adit, mungkin itu memang bukan Maya lagi. Tapi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Bantah Rina, air mata mulai mengalir di pipinya. Dia sahabat kita. Dan salah satu dari kita harus menjadi seperti dia, menjadi bagian dari apapun itu. Randi menunjuk ke arah kolam. Ini jebakan. Mereka hanya ingin mengambil lebih banyak dari kita. Perdebatan berlanjut beberapa lama. Emosi kami campur aduk antara ketakutan, kebingungan, dan rasa bersalah. Aku akan melakukannya, kata Adit tiba-tiba, memecah keheningan setelah perdebatan panjang. Kami semua menatapnya terkejut. Apa? Tidak, kau baru saja pulih, Dit. Protes Rina. Adit menggeleng pelan. Dengar, saat aku tidak sadarkan diri, aku melihat sesuatu sulit dijelaskan, tapi aku seperti berada di tempat lain. Tempat yang penuh dengan cahaya dan kehidupan. Itu tidak menakutkan seperti yang kalian kira. Kau yakin itu bukan hanya halusinasi karena demam? Tanyaku ragu. Ini lebih dari itu, jawab Adit yakin. Lagi pula, aku yang paling lemah di antara kita sekarang. Aku akan memperlambat pelarian kita. Dan jika memang ada yang harus tinggal, lebih baik aku. Kita tidak akan meninggalkan siapapun. Terlebih lagi, tegas Randi, pasti ada cara lain. Saat kami berdebat, aku melihat ukiran lain di dinding gua yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan. Ukiran itu menggambarkan ritual yang sedikit berbeda. Seseorang memegang sesuatu seperti jimat dan berdiri di tengah kolam. Tunggu, kataku, mendekati ukiran itu. Rina, lihat ini. Mungkin ada cara lain. Rina mengamati ukiran yang kutunjukkan dengan seksama. Matanya melebar saat memahami maksudnya. Ini ritual pertukaran jiwa, katanya. Bukan pertukaran orang, tapi pertukaran energi kehidupan. Apa maksudmu? Tanya Randi penasaran. Menurut ukiran ini, alih-alih mengorbankan satu orang sepenuhnya, kita semua bisa memberikan sebagian kecil dari esensi hidup kita. Tapi kita membutuhkan semacam jimat sebagai wadahnya. Aku teringat sesuatu. Gelang yang satunya, gelang manik-manik putih yang ditemukan Maya di dekat perkemahan.
Tapi kita meninggalkannya di hutan saat melarikan diri, kata Randi frustasi. Adit mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Gelang manik-manik putih yang kami kira telah tertinggal. Aku mengambilnya sebelum kita lari, katanya. Entah kenapa, aku merasa kita masih akan membutuhkannya. Rina mengambil gelang itu dan mengamatinya. Ini mirip dengan yang di altar, tapi dengan manik-manik putih alih-alih merah. Mungkin ini memang pasangannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Setelah mempelajari ukiran lebih lanjut, Rina menjelaskan ritual alternatif itu. Kita semua harus berdiri di tepi kolam. Gelang ini diletakkan di tengah, dan kita harus mengucapkan semacam mantra sambil masing-masing meneteskan 7 tetes darah. Jumlahnya lebih banyak dari ritual sebelumnya. 7 kali 4 orang berarti 28 tetes darah, hitung Randi. Masih lebih baik daripada mengorbankan 1 orang sepenuhnya. Tapi ada risikonya, tambah Rina. Ukiran ini menunjukkan bahwa mereka yang melakukan ritual ini akan meninggalkan sebagian dari diri mereka di hutan selamanya. Apa maksudnya itu? Tanya Adit khawatir. Aku tidak yakin, jawab Rina jujur. Mungkin sebagian ingatan kita, sebagian energi hidup kita. Tapi jika ini bisa menyelamatkan Maya tanpa mengorbankan salah satu dari kita sepenuhnya, kami saling berpandangan, mempertimbangkan pilihan sulit ini. Kurasa tidak ada pilihan lain, kataku akhirnya. Kita coba ritual ini. Dengan tekad bulat, kami mempersiapkan ritual alternatif. Adit meletakkan gelang manik-manik putih di tengah altar, sementara Rina membacakan mantra yang dia terjemahkan dari ukiran dinding. Kami berempat berdiri mengelilingi kolam, masing-masing memegang pisau kecil. Dengan tangan gemetar, kami menggores jari dan membiarkan 7 tetes darah jatuh ke kolam secara berurutan. Kami memberikan sebagian dari diri kami, ucap Rina, memimpin ritual, sebagai pertukaran untuk kembalinya yang telah diambil. Tidak semuanya, tapi cukup untuk menebus. Saat tetes darah terakhir menyentuh air, kolam kembali bersinar terang. Gelang di altar melayang dan berputar cepat, mengeluarkan cahaya keputihan yang menyilaukan. Sosok wanita dari kolam muncul kembali, kali ini dengan ekspresi terkejut. Kalian menemukan jalan lain, katanya, suaranya seperti angin berbisik. Kalian lebih cerdik dari yang kukira. Apakah ini berarti kau akan membebaskan Maya? Mau tanyaku, berusaha terdengar berani. Sosok itu menatapku lama sebelum menjawab. Ritual ini adalah perjanjian kuno. Kami terikat untuk menghormatinya. Teman kalian akan kembali, tapi seperti yang tertulis dalam perjanjian, sebagian dari diri kalian akan tetap di sini selamanya. Sebagian apa? Tanya Randi cemas. Itu akan kalian ketahui sendiri, jawabnya misterius. Bersiaplah. Tiba-tiba, kolam air bergetar hebat. Dari tengahnya, muncul sosok Maya yang tampak seperti terakhir kali kami melihatnya, pucat dengan mata hitam dan mulut penuh daun. Tapi perlahan sosoknya berubah. Daun-daun rontok dari mulutnya, warna kulitnya kembali normal, dan matanya kembali seperti semula. Maya terjatuh ke tepi kolam, basah kuyup dan terengah-engah. Rina segera berlari dan memeluknya. Maya, kau kembali. Maya tampak bingung dan ketakutan. Apa yang terjadi? Di mana kita? Sementara Rina berusaha menenangkan Maya, aku merasakan sensasi aneh di sekujur tubuhku. Seperti kehilangan sesuatu yang tak bisa kujelaskan, tidak terasa sakit, tapi seperti kekosongan kecil di suatu tempat di dalam diriku. Randi dan Adit tampaknya merasakan hal yang sama, terlihat dari ekspresi wajah mereka yang kebingungan. Ritual. Memboze indisip, kata sosok wanita itu.
Kalian telah membayar hutang kalian dengan cara kalian sendiri. Sekarang pergilah sebelum matahari terbit." "Bagaimana kami bisa keluar dari sini?" tanya Adit. Sosok itu menunjuk ke arah terowongan yang berbeda dari tempat kami masuk. "Ikuti jalan itu. Ini akan membawa kalian kembali ke dunia kalian. Tapi ingat," suaranya menggema saat sosoknya mulai memudar, "sebagian dari kalian akan selalu berada di sini, dan sebagian dari hutan ini akan selalu berada dalam diri kalian." Suara. Dengan Maya yang masih lemah tapi sadar sepenuhnya, kami berlima menyusuri terowongan yang ditunjukkan oleh sosok misterius itu. Terowongan itu sempit dan lembab, tapi tidak sepanjang yang kami kira. "Aku tidak ingat apa yang terjadi," kata Maya lemah. "Yang terakhir kuingat adalah menemukan gelang kedua, lalu kegelapan, dan suara-suara yang berbisik. Jangan dipikirkan dulu," kata Rina lembut. "Yang penting kau kembali bersama kami sekarang." Setelah berjalan sekitar 15 menit, terowongan mulai menanjak dan semakin lebar. Cahaya samar mulai terlihat di ujungnya. "Itu jalan keluar," seru Randi, suaranya bergema di terowongan. Kami mempercepat langkah meski kelelahan. Saat akhirnya mencapai ujung terowongan, kami melangkah keluar dan terkejut oleh pemandangan di hadapan kami. Kami berada di tepi hutan, tepat di tempat kami memulai perjalanan 2 hari lalu. Matahari baru saja mulai terbit, menyinari langit dengan semburat oranye keemasan. "Ini tidak mungkin," gumam Adit, menatap sekeliling dengan bingung. "Bagaimana kita bisa kembali ke titik awal? Waktu dan ruang tidak selalu berjalan linier. Di tempat-tempat seperti itu," kata Rina, nadanya seperti dosen yang menjelaskan teori rumit. Maya duduk di atas batu besar, masih tampak lemah tapi lega. "Jadi, kita selamat? Semua sudah berakhir?" Aku ingin menjawab ya, tapi ada sesuatu yang menggangguku. Sensasi kehilangan itu masih ada, seperti lubang kecil dalam diriku yang tidak bisa kujelaskan. "Ya, kurasa begitu," jawabku meski tidak sepenuhnya yakin. Epilog, kamera menampilkan narator di kamarnya beberapa minggu setelah kejadian. "Sudah 3 minggu sejak kami keluar dari hutan pengabdi. Secara fisik, kami semua telah pulih. Maya tidak mengingat apapun tentang waktu saat dia diambil oleh hutan. Tapi ada hal-hal aneh yang mulai kami sadari. Randi kehilangan kemampuannya merasakan ketakutan. Dia bisa menonton film horor paling menakutkan tanpa berkedip, tapi juga menjadi ceroboh karena tidak lagi merasa takut pada bahaya. Adit kehilangan sebagian ingatannya tentang masa kecil, seolah beberapa tahun pertama hidupnya terhapus begitu saja. Rina tidak bisa lagi merasakan rasa manis pada makanan atau minuman apapun. Segala yang manis terasa hambar baginya, dan aku kehilangan kemampuan untuk bermimpi. Setiap malam, aku tertidur dalam kegelapan total tanpa mimpi sedikit pun. Maya, dia tampaknya normal. Mungkin karena dia sudah memberikan bagiannya saat diambil oleh hutan. Tapi ada satu hal aneh lain yang kami semua alami. Setiap malam, tepat pukul 3 pagi, kami semua terbangun secara bersamaan, tidak peduli di mana kami berada. Dan untuk beberapa detik, kami bisa mendengar bisikan-bisikan dari hutan itu, seolah sebagian dari hutan memang tetap berada dalam diri kami. Seperti yang dikatakan sosok misterius itu, sebagian dari kalian akan selalu berada di sini, dan sebagian dari hutan ini akan selalu berada dalam diri kalian. Terima kasih telah mendengarkan kisah nyata kami di Bisikan dari Hutan Terlarang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk cerita-cerita serupa di masa depan. Dan ingat, ada tempat-tempat
di dunia ini yang memiliki aturan mereka sendiri.